Posisi istri pada saat itu kelihatan, Pak, kelihatan, tapi dia kejepit. Kejepit, nggak bisa ditolong gitu loh, Pak, kan. Ya udahlah saya bacakan di telinganya, mungkin 2 kalimat syahadat, Allah Allah, saya bilang, "Apa enggak lama di sebelahnya saya dengar suara anak saya, 'Pa, tolong Bintang, Pa, tolong Bintang,' kata gitu, Pak, kan. Ada anakku, Pak." Inilah sama om ini kan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Hamzah Lubis, pangkat Sersan 1. Saya dari Kesatuan Kodim 0117 Aceh Tamiang yang bertepatan yang berada di Kuala Simpang yang sekarang terdampak musibah. Saya ingin bercerita tentang kisah saya di tanggal 26, Pak, tepatnya di hari di mana banjir bandang terjadi di kota saya. Mungkin saya juga salah satu korban dari bencana itu, tetapi namanya kami seorang prajurit, kami tetap ikhlas dan tetap bekerja. Jadi Pak, kami pada saat tanggal 26 itu sedang mengevakuasi atau menolong orang korban longsor di samping Kodim. Di samping Kodim kita ini ada longsor pertama kali pada pukul 3. Pukul 3 sudah terjadi longsor, kita 3 sore, Pak. Nah, di 3 sore kita terjadi longsor. Kita sama teman-teman semua di sini bahu-membahu untuk membantu warga juga lah, Pak, ya, di sana untuk mengeluarkan ibu yang kena longsor itu. Hujan, Pak, hujan. Makanya saya juga kan pakai jas hujan tuh, karena kan saya pada saat itu piket, Pak. Kan gitu. Jadi bahu-membahu lah. Kalau bisa ada tembilang istilahnya untuk ngorek-ngorek itu, Pak. Ada, Pak, ada. Saya juga ada apa, Pak, ada dongkrak ada. Jadi semua kita bahu-membahu nih, Pak, kan. Bongkar itu. Ibu tuh kejepit dia, Pak, seperti ini posisinya. Tapi insya Allah di jam setengah 5 itu, insya Allah ibu tuh berhasil kita evakuasi dan kita bawa ke rumah sakit. Tapi nggak ke rumah sakit lah, entah kemana yang terdekat lah, Pak. Karena pada situ kan di kanan kita sudah longsor, di kiri kita sudah banjir besar semua, kan gitu. Setelah itu mungkin Kasdi menyampaikan ke kita, oke, kita pantau dulu kedalaman air sama longsor di mana aja selama di perjalanan ini, kan seperti itu, Pak. Sampai jam-jam 6 lah, 6 setengah 7 gitu, oke, Kasdim ajak kita ke rumah jaga, kita break. Kan gitu, Pak, break. Nanti kita main lagi, kita kumpul lagi di sini untuk mengecek lagi di area sekitar kita, kan gitu, Pak. Jadi mungkin saya kembali ke rumah, Pak. Ya kan ini rumah saya sekarang kan. Kembali jam kurang lebih setengah 8 lah. Setengah 8 saya kembali. Karena pada situ pun saya piket, Pak, kan. Walaupun seharusnya piket itu kan saya seharusnya bisa istirahat 1 jam, 2 jam di rumah tuh. Mungkin Tuhan berkata lain, mungkin gak usah lama-lama. Mungkin kalau mungkin saya juga di rumah tuh 1 jam, 2 jam juga, saya juga meninggal. Mungkin jadi anak-anak ini jadi yatim piatu, kan seperti itu, Pak. Setengah 8, masuk ke rumah, ganti pakaian, mandi, makan, langsung pergi. Jadi sekitar kurang lebih jam 8 kurang 10 lah. Pokoknya saya di rumah ini nggak lebih dari setengah jam, Pak. Nggak lebih dari setengah jam, almarhum nanya, "Kok cepat kali, Bang, baliknya ke piket?" katanya kan. Jadi saya bilang seperti ini, "Nggak apa-apa lah, orang di piketan nggak ada orang. Soalnya kan rekan-rekan kita yang dari Simpang juga terjebak banjir." Kan gitu, Pak. Jadi nggak bisa ke situ. "Nah, Abang kan baru turun piket," katanya. "Iya udah nggak apa-apa, kita perbantuan di sana," Pak bilang. "Oh, jadi nggak balik lagi nanti?" "Ya insya Allah nanti balik kalau misalnya nanti teman-teman nanti bisa datang, Abang balik," Awak bilang gitu sama istri kan, Pak. "Oh ya udah," katanya. Jadi Pak balik sampai ke penjagaan itu kita bilang jam 8.05, jam 8.10, Pak, ya. Udah ngomong-ngomong, setengah 10 kejadian lah, Pak, longsor di tempat kita ini.
Longsornya nggak lama, Pak, inilah sama rekan saya, sama Sertusup ini, kita ke sini lari, "Longsor Bang, longsor!" Kita lari, Pak, ke sini kan. Saya pikir yang longsor yang di sini, Pak, dekat sini kan yang kita tengok rapuh kan gitu. Rupanya udah nimpa ke rumah saya. Jadi pada saat itu anak saya itu yang perempuan itu di kamar mandi, dan di kamar mandi tembok itu tumbang, buap, anak saya keluar. "Tolong Pak, tolong tolong tolong," katanya. "Ih, rumahku Pak," gua bilang sama Pak Usup ini, Sertusup kan. "Iya Bang, rumah Abang," ke sana kami. Posisi istri pada saat itu kelihatan Pak, kelihatan tapi dia kejepit. Kejepit, nggak bisa ditolong gitulah Pak kan. Ya udahlah saya bacakan di telinganya, mungkin 2 kalimat syahadat, Allah Allah, saya bilang, "Apa enggak lama di sebelahnya saya dengar suara anak saya. "Pak, tolong Bintang Pak, tolong Bintang," katanya gitu Pak kan. Ada anakku Pak, inilah sama om ini kan Pak. Udah terjepit Pak, udah nggak bisa ditolong lagi, memang nggak bisa ditolong lagi Pak kan gitu. Jadi kita bantu, kita bongkar lagi, bongkar-bongkaran beton-beton yang gede-gede ini Pak, dapat anak kita tadi. Kita angkat berdua, berangkat, alhamdulillah terangkat kan Pak. Badannya koyak-koyak, di sini aja insya Allah nggak ada yang patah, itu nggak ada Pak. Selesai itu, baru ada pimpinan kita nyampaikan ke kita Pak kan, "Udah, Lubis bawa aja anak-anak sekarang, nggak usah lihat ibunya, nanti anak-anak trauma," kan. Dengan posisi seperti itu kan pasti trauma Pak. Maaf cakapnya kalau memang nggak kelihatan sekalian lebih enak kan seperti itu Pak. Ini kelihatan tapi nggak bisa ditolong gitu Pak. Ya udah saya pergi ke rumah sana, mungkin tuh kami ngevakuasi kurang lebih sampai jam 11-an lebih lah Pak. Jadi istri saya ini ditunggu sama adalah pimpinan saya di sini kan Pak. Itu jam 12 lewat lah. Baru almarhum tuh pergi kan gitu. Jadi ngevakuasi malam itu kita dievakuasi juga Pak, memang nggak bisa karena memang kita memerlukan eskavator Pak pada saat itu kan, 2 alat berat lah itu. Pagi itu 2 alat berat masuk ke sini, Kamis pagi itu udah bisa dikeluarkan almarhum istri itu Pak. Paginya Pak, Kamis paginya, kan malam Kamis meninggalnya Pak, malam Kamis kejadian Kamis paginya. Karena memang kita terkendala alat berat dan kedua juga ini juga masih turun Pak, takut longsor susulan lagi kan nggak berani Pak, memang pimpinan saya itu Pak, pada saat itu memang menyuruh istirahat Pak, nyuruh istirahat seperti ini, "Lubis, coba tenangkan diri dulu, tenangkan sama anak-anak," kan gitu Pak. Mungkin bagi saya namanya tugas dan kewajiban itu tetap ada Pak. Eee, Kalau saya pun disuruh istirahat, yang ada pun jadi berpikiran sama saya Pak. Oh ya saya punya tugas, saya punya tanggung jawab, walaupun tanggung jawab itu tidak diberikan sepenuhnya sama pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Hamzah Lubis, pangkat Sersan 1. Saya dari Kesatuan Kodim 0117 Aceh Tamiang, yang berada di Kuala Simpang yang sekarang terdampak musibah.